Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Julia Francisca dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen 2022B. Perkenalkan, nama saya Rika Nadila dengan NIM 038 dan rekan saya bernama Ahmad Dhani Farel Asifa dengan NIM 020, Putri Dewi Ratnasari dengan NIM 027 dan Dimas Ferry Saputra dengan NIM 275. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang cyber security sebagai keamanan informasi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih cyber security itu? Cyber security adalah praktik untuk melindungi sistem, jaringan, dan perangkat dari serangan atau ancaman yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dan mengapa cyber security itu penting dalam dunia digital? Dalam dunia digital, keamanan informasi sangat penting karena semakin banyaknya serangan siber dan pencurian data. Cyber security menjadi penting untuk melindungi data pribadi, informasi perusahaan, dan juga infrastruktur penting seperti sistem keuangan atau kesehatan. Nah, tujuan presentasi kita kali ini yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai standar teknis internasional, keselarasan kewajiban dan tanggung jawab hukum, peta regulasi perlindungan data di seluruh dunia, praktik berbagai informasi, dan transfer data lintas negara dalam menerapkan cyber security. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah standar teknik internasional. Pengertian dari standar teknik internasional adalah kumpulan pedoman teknis yang diakui secara internasional dan digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan interoperabilitas teknologi. Standar teknik internasional sangat penting dalam menerapkan cyber security karena memberikan pedoman dan praktik terbaik dalam pengamanan sistem informasi dan jaringan. Nah, kemudian contoh dari standar teknik internasional seperti ISO IEC 27001-2013 yang membahas tentang keamanan informasi, NIST Cyber Security Framework yang dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology di Amerika Serikat, dan CIS Critical Security Control yang digunakan untuk memastikan perlindungan terhadap ancaman cyber. Kemudian manfaat menerapkannya standar teknis internasional, yaitu membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespon terhadap ancaman cyber dengan menggunakan praktik terbaik yang sudah diakui secara internasional. Standar teknik internasional juga dapat membantu organisasi dalam memperoleh sertifikasi yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar keamanan yang diakui secara internasional. Nah, selanjutnya adalah keselarasan kewajiban dan tanggung jawab hukum. Pengertian keselarasan kewajiban dan tanggung jawab hukum adalah konsep bahwa organisasi harus memahami dan mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku terkait dengan keamanan informasi dan data. Nah, kemudian beberapa regulasi dan hukum yang berlaku terkait dengan cyber security, seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa yang melindungi data pribadi, Cyber Security Information Sharing Act atau CISA di Amerika Serikat yang mendorong organisasi untuk berbagi informasi tentang ancaman cyber, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT di Indonesia yang melindungi informasi dan data elektronik. Nah, kemudian konsekuensi dari tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab hukum, seperti denda dan sanksi hukum, kerugian finansial dan reputasi, serta hilangnya kepercayaan dari pelanggan mitra bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Regulasi perlindungan data. Pengertian regulasi perlindungan data yaitu undang-undang dan peraturan yang dibuat untuk melindungi data pribadi dan mengatur bagaimana data tersebut harus ditangani oleh organisasi. Dan contoh regulasi perlindungan data di berbagai negara seperti GDPR di Uni Eropa, California,
Consumer Privacy Act atau CCPA di Amerika Serikat dan Personal Information Protection Act atau PIPA di Kanada. Manfaat praktik berbagi informasi seperti memungkinkan organisasi untuk belajar dari pengalaman dan pelajaran dari organisasi lain, mempercepat deteksi dan respons terhadap ancaman cyber, dan meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara organisasi. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai transfer data lintas negara. Pengertiannya adalah sebuah perpindahan data yang ada di suatu negara ke negara yang lainnya. Transfer data ini bisa dilakukan melalui internet atau melalui jaringan perpindahan yang lainnya. Nah, alasannya sendiri bisa untuk kepentingan bisnis atau kepentingan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di suatu negara. Karena bagaimanapun juga di era digital ini sangat penting untuk melakukan transfer data antara satu negara dengan negara yang lainnya. Ada resiko tersendiri dalam transfer data lintas negara, yaitu keamanan data dan perlindungan data konsumen, karena ini penting untuk diperhatikan oleh setiap entitas yang terlibat. Karena jika tidak diperhatikan, maka negara lain bisa melakukan pelarangan terhadap kegiatan yang kita lakukan, kegiatan perpindahan data tersebut. Namun ada cara untuk memitigasi resiko tersebut, yaitu dengan memperketat keamanan cyber dan melakukan pengecekan secara berkala, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak bisa terjadi atau bisa diatasi dengan baik, sehingga data yang dimiliki oleh konsumen bisa terjaga. Oke, jadi kesimpulannya adalah cyber security sangat penting untuk menjaga dan melindungi keamanan data yang dimiliki oleh konsumen atau pengguna yang melakukan transfer data di dalamnya. Nah, maka dari itu penting bagi setiap pihak yang berwenang atau terlibat harus mengedepankan keamanan data yang dimiliki oleh konsumen tersebut, sehingga tidak ada kecolongan yang terjadi. Bagaimanapun juga tantangan yang ada ke depannya lebih berat untuk keamanan cyber ini sendiri, karena penggunaan teknologi yang semakin masif, sehingga penting untuk kita menjaga keamanan data setiap orang, sehingga tidak terjadi pelarangan di negara lain atau di negara kita sendiri karena kelalaian yang kita sebabkan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih semuanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.